A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kanat zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa hasara. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat TV di rumah dan di mana saja berada, terima kasih. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi bersama saya Laude ya, dalam acara tentu saja mengupas para murtadin ya, yaitu kumpas tuntas Alkitab dan Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin memberikan informasi ya, bahwa tadi siang sudah terjadi dialog singkat antara saya dengan Pak Murtadin, yaitu Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Saat itu saya sepakat untuk membahas masalah penyaliban Yesus ya. Dan di waktu yang singkat itu ya, saya sudah memberikan informasi dan bukti-bukti ya, bukti-bukti yang singkat tentunya karena waktu itu sangat singkat sekali karena beliau waktu itu sedang dalam perjalanan dan sedang menyetir ya. Jadi singkat saja saat itu ya, dengan ayat yang sudah saya buktikan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib, tetapi justru beliau hanya ingin saya membaca ayat ya. Dan ketika saya ingin mengadu antara kata-kata Yesus dan kata-kata Paulus untuk menjustifikasi pendapat saya bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib, ternyata Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu tidak mampu untuk membantah ya, tidak mampu untuk menyanggah pendapat saya bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Tentu saja yang saya sampaikan itu adalah bukti-bukti dari ayat-ayat Alkitab bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Sayangnya waktunya terlalu singkat dan kami sudah sepakat untuk kemudian bertemu lagi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetapi pada waktu yang ditentukan, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ternyata tidak berani untuk menjawab panggilan saya karena tentu saja saya menagih kembali janji beliau untuk kembali menyambung diskusi kami yang sempat terputus tadi siang, yaitu tentang penyaliban Yesus. Tapi ya, pemirsa bisa dilihat di tayangan berikut ini bahwa Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu ternyata tidak sanggup berhadapan dengan saya untuk berdiskusi tentang masalah penyaliban Yesus. Dan tentu saja ketika ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib ya, Al-Quran tidak memberikan bukti-bukti ya, tetapi justru bukti-bukti itu ada di dalam Alkitab. Dan tentu saja yang saya sampaikan itu adalah ayat-ayat Alkitab, tetapi Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim tidak sanggup untuk memberikan bukti ya bahwa Yesus itu ya, menurut beliau mati di palang salib ya. Beliau tidak sanggup memberikan bukti. Justru saya yang memberikan bukti bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Ya, tentu saja ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus itu menunjukkan tangan dan kakinya kepada murid-muridnya. Ya, dengan mengatakan bahwa hantu itu tidak punya daging dan tulang. Karena orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan menjadi hantu. Ya, mereka seperti malaikat, tidak punya daging dan tulang. Dan inilah yang tidak sanggup dijawab, tidak sanggup dibantah oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim yang seorang murtadin yang dibangga-banggakan oleh umat Paulus itu. Ya, jadi kepada umat Paulus ya, tolong ya periksa lagi ya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu. Ya, jangan terlalu dibangga-banggakan karena Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu ya tidak mampu untuk berdebat, tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa Yesus itu mati di palang salib. Ya, itu dari seorang murtadin. Jadi di video ini ya, pemirsa sendiri yang bisa melihat ya bukti-bukti bahwa sampai di mana sih kapasitas dari seorang yang bernama Pendeta Saifuddin Ibrahim itu. Ya. Jadi sayangnya saya sendiri sungguh sangat menyesalkan bahwa beliau itu mengingkari janjinya. Ya. Jadi dalam hal ini saya juga mengharapkan ya
ketika Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu tidak sanggup untuk menjawab tantangan saya untuk membuktikan bahwa Yesus itu mati di palang salib, ya, jadi tolong kepada umat Paulus yang lain, ya, saya bersedia, ya, untuk berdiskusi dengan siapa saja, ya, untuk membahas tentang penyaliban Yesus, dan saya akan membuktikan dari ayat-ayat Alkitab tentu saja bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Jadi langsung saja saksikan ya pemirsa video singkat dialog saya dengan Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin yang diulu-ulukan itu, yang selalu viral ya kontennya itu. Langsung saja pemirsa saksikan. Mohon maaf karena durasi video ini sangat singkat ya, karena memang waktunya tadi sungguh sangat singkat, karena saya sangat mengharapkan pukul 20 tadi beliau itu mampu untuk menjawab tantangan saya dan menepati janjinya. Ternyata saya salah menilai, walaupun sebelumnya saya sudah bisa menebak bahwa saya sendiri juga ragu bahwa apakah beliau itu bersedia ya. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Langsung saja simak pada tayangan berikut ini. Selamat siang pemirsa yang ada di rumah. Kita akan kembali untuk menghubungi Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Mudah-mudahan ada respon dari beliau. Halo, selamat sore Pak. Sore. Apa kabar? Kabar baik. Ya, syukur. Itu Pak, lagi sibuk ya Pak ya? Kalau lagi sibuk saya hubungi nanti aja, tapi kalau sedang free saya bisa tanya-tanya ya Pak? Boleh. Ya. Baik Pak, sehubungan dengan yang telah saya sampaikan itu ya Pak ya, alasan bahwa Apa yang harus saya jelaskan, Bapak? ini Pak tentang peristiwa penyaliban Yesus itu Pak. Oh, begitu. Ya. Terus? Kalau yang saya tahu dari Al-Quran itu kan bahwa Yesus itu tidak disalib dan tidak dibunuh ya Pak ya. Jadi ketika saya baca dari ayat-ayat Alkitab juga, saya menemukan di sana bahwa Yesus itu menurut Paulus bangkit dari kematian gitu Pak. Jadi bagaimana menurut tanggapan Bapak ya Pak ya? Karena kan alasan dari kemurtadan itu kan tentu saja tentang konsep keselamatan, karena konsep keselamatan itu ada hubungannya dengan kebangkitan Yesus dari kematian gitu Pak. Bapak namanya siapa? Kalau itu kan tinggal baca saja. Oke. Al-Quran jelas ngomong, Alkitab jelas ngomong begitu. Ya. Nah, itu terserah Bapak. Jangan tanya menurut tanggapan saya. Oke, berarti Saya tidak punya tanggapan apa-apa tentang itu. oke. Tinggal dipelajari. Oke, itu Pak yang saya pelajari, bahwa ternyata ada pertentangan antara Yesus dan Paulus hubungan dengan peristiwa kebangkitan menurut Paulus. Sedangkan kalau kata Yesus di situ, Yesus tidak bangkit dari kematian, Pak. Dari mana? Ayat berapa Anda bilang begitu? Coba Bapak buka di dalam Injil Lukas pasal. Saya nggak mau buka, kamu saja yang buka. Oke, baik Pak. Oke, saya buka dulu ya Pak. Baik. Di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-36, di sana dikatakan, sementara mereka sedang bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata pada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut karena mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu, gitu Pak. Jadi dari situ kemudian Yesus meyakinkan lagi murid-muridnya bahwa mereka, mengapa kamu terkejut dan takut, dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, sebab hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Jadi dari keterangan Yesus di situ, dia menyatakan bahwa dirinya itu tidak dibangkitkan dari kematian Pak. Sedangkan kalau menurut orang Kristen itu kan Yesus bangkit dari kematian Pak. Kamu baca
baca itu akhir Matius, semuanya Yesus mati. Itu Semuanya ayatnya jelas semua. Mati dan itu setelah bangkit. Ngomong itu tuh setelah bangkit, Bung. oke. Pak, kalau bangkit dari kematian, Pak, mengapa murid-muridnya itu terkejut dan takut, Pak? Lah ya terkejut lah. Orang terkejut namanya juga terkejut. Kalau kamu ada waktu itu sama Yesus, kamu juga terkejut. Itu artinya murid-muridnya itu menyangka bahwa dia melihat hantu, tetapi mengapa kemudian Yesus membuktikan bahwa dia itu bukan hantu, Pak? Itu kan murid yang menyangka. Yesus memberikan bukti bahwa dia bukan hantu. Iya, artinya ketika Ngerti nggak kalimat itu? Bukan, ngerti nggak kamu kalimat itu? Iya, saya mengerti, Pak. Kalau mengerti nggak perlu ditanya. Makanya ada kontradiksi di sini, Pak. Ketika Yesus mengatakan dia Siapa tidak yang bangkit dari kontradiksi? kematian, Kamu itu dia yang tidak ngomong menjadi hantu, kontradiksi. tetapi Yesus murid-muridnya menyangka dia bukan, Bung. menjadi Itu hantu bukan- gitu, Pak. bukan Jadi artinya kontradiksi. Kamu sendiri yang bingung. Begitu. begini, Pak. Kamu maunya nanya, bingung sendiri. Ini kan konsep keselamatan, Pak. Artinya ini berbahaya ketika kita memegang konsep keselamatan yang keliru. Jadi ketika kita menyangka, Jadi orang bingung nggak usah nanya. Pak, saya ini menanya karena saya tidak ingin beriman buta, Pak. Karena ini hubungannya dengan konsep keselamatan yang sangat penting gitu. Kamu dari suara kamu bukan ingin beriman. Kamu hanya menguji saya. Justru ketika saya ingin bertanya kepada Bapak itu, karena kan Bapak kan pakarnya, Pak. Di sini, jangan ngomong di sini ya. Kita ngomong nanti ketemu. Nah, Oh, baik, baru baik. saya putar ke kamu. Oke, baik. Jangan Kapan Bapak kamu ada panggilkan kiai seluruh Indonesia, saya lawan, saya habisin otaknya, gitu. Pak, baik. Jangan kamu hanya ngomong itu, saya sedang duduk untuk membicarakan hal yang harus memerlukan jawaban jawaban sempurna, Oke. gitu. Baik, Pak. Baik, baik. Baik. Kapan Bapak ada waktu? Saya ingin live streaming sama Bapak untuk membahas masalah ini, Pak. Karena ketika Tidak perlu live streaming. Baik, baik. Saya tidak pernah takut sama apapun. Baik, Ya, Pak. jangan nanya-nanya. Sekarang saya tanya, benarkah Muhammad Nabi? Ayo, jawab. Benar, Pak. Enggak, ini kita harus fokus dulu, Pak. Harus fokus dulu. Bapak kan tidak bisa menjawab. Bapak tidak bisa menjawab bahwa tentang proses penyaliban Yesus, lalu Bapak mutar mengalihkan topik kepada Muhammad. Saya mau fokus dulu tentang penyaliban Yesus, Pak. Karena ini konsep keselamatan yang sangat penting. Ya, kalau masalah tentang Nabi Muhammad itu saya bisa menjawab, tapi tolong Bapak memberikan artinya itu satu-satu, Pak. Jangan mutar-mutar dulu. Karena kan ini sangat penting, Pak. Ini konsep keselamatan. Sekarang ini saya menghadapi banyak ulama, banyak murtad, mualaf, nanya model kamu itu, hanya nanya melulu. Ketika ditanya, tidak bisa jawab. Pak, Begitu. Bapak coba jawab saya sesuai dengan konteks penyaliban Yesus. Bapak tadi tidak bisa menjawab. Jawab dulu dengan saya. Saya sedang acara sebentar lagi. Ini dalam mobil. Oke, baik. Jam berapa Bapak sampai, Pak? Saya ingin membahas tentang penyaliban Yesus. Oke, kapanpun saya siap. Oke, jam 8 nanti ya, Pak. Jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya, Pak? Oke. Oke, baik-baik. Ditunggu, Pak, ya, konsep penyaliban Yesus ya, Pak? Oke. Baik-baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih waktunya. Ya, baik. Oke, Dul. Baik. Ya, ini pemirsa, akhirnya tibalah waktunya pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya coba untuk kembali sesuai kesepakatan kami untuk menghubungi Pak Saifuddin Ibrahim. Ya, tapi beliau tidak ada respon ya. Ya, ini sudah pukul 20:01. Nah, kemudian saya coba untuk mengirimkan text note ya pada beliau. Ya. Saya kirim text note kepada beliau ya untuk memastikan bahwa beliau bersedia atau paling tidak
ya ada respon lah bagaimana gitu dari beliaunya. Ya, tapi seperti biasa ya, beliau hanya ingin mengatakan bahwa saya itu mencari subscriber. Sungguh sangat menyedihkan ya pemirsa. Bagaimana Pak? Bapak tidak bersedia? Kalau Bapak tidak bersedia, saya tutup ya Pak. Artinya Bapak tidak bisa menunjukkan kebenaran Kristen ya. Jadi ketika Al-Quran mengatakan di dalam surat kedua ayat 111 ya, bahwa ya ketika orang-orang Kristen itu mengatakan tidak akan masuk surga selain penganut agama Kristen, maka Al-Quran mengatakan itu adalah angan-angan kosong saja dari umat-umat Paulus itu. Kemudian Al-Quran melanjutkan, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi di sini terbukti ya bahwa orang Kristen itu ya, dalam hal ini Bapak sendiri tidak sanggup menunjukkan bukti-bukti kebenaran Kristen itu ya. Jika Bapak bisa menunjukkan kebenaran Kristen, pasti Bapak berani untuk berdiskusi dengan saya ya Pak. Padahal sayang sekali saya kira Bapak punya kapasitas, ternyata Bapak sama saja ya Pak ya. Artinya benarlah kata orang-orang bahwa Bapak ini tidak punya kapasitas sebagai seorang apologet ya. Bahkan saya juga sempat melihat ya bagaimana ya di YouTube itu ketika Bapak ya menolak, mereject orang-orang yang ingin berdebat dengan Bapak yang dari Muslim, yang tentunya saja Muslim yang punya kapasitas dan pengetahuan yang benar tentang Alkitab. Justru Bapak menolak itu. Itu artinya ya Bapak tidak bisa menunjukkan kebenaran Kristen ya. Ya, termasuk dalam hal ini Bapak juga tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus itu mati di palang salib. Jadi benarlah apa kata Al-Quran. Ya, jadi terima kasih ya Pak. Artinya saya cukup puas lah bahwa Islam itu terbukti benar dan Kristen terbukti kepalsuannya. Ya, kepalsuan tentunya ya dengan topik yang kita sepakati yaitu Yesus tidak mati di palang salib. Ya, ternyata memang benar bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Dan Bapak ya sudah membatalkan janji jam 8 waktu Indonesia Barat, saya standby, saya nelpon Bapak. Ternyata tidak mau dengan dalih naik subscriber lah atau apapun itulah. Ya, jadi saya cukup puas. Alhamdulillah Islam terbukti benar. Ya, terima kasih Pak Saifuddin. Ya, semoga ya pesan saya kepada Pak Saifuddin ya Pak, pergunakanlah satu-satunya anugerah dari Tuhan yaitu akal ya sebelum kita semua berangkat ke akhirat. Terima kasih Pak Saifuddin Ibrahim. Selamat malam. Ya, tadi Bunda suruh itu. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Tetap istiqomah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.